Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Kita bisa bertemu secara tidak langsung di sini. Di sini saya mengucapkan terima kasih sudah berkenan untuk kuliahnya untuk materi ini. Saya sampaikan secara asinkron gitu ya, sebenarnya tidak keberhasilan teman-teman dalam memahami materi untuk mata kuliah sosial antropologi kesehatan di topik tentang food culture. Gitu ya. Nanti kita akan bahas. Jadi kalau misalnya teman-teman cek di RPS, sebenarnya saya tinggal 3 materi tentang food culture, food as a culture, dan juga tentang bagaimana perubahan teknologi pangan di era ini berdampak pada perilaku konsumen gitu ya. Nah, ini saya mulai dulu, saya rangkap untuk yang 2 materi terakhir, malah karena itu tentang food culture dan food as a culture. Nanti kemudian yang terakhir baru kita bahas tentang perkembangan teknologi pangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kita berdoa supaya dimudahkan proses belajarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Islami wabillahi taufiq wal hidayah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal Oke, yang akan saya bahas di sini langsung untuk 2 materi. Yang pertama tentang food culture, tentang budaya makan, dan juga ada istilah baru yaitu food as a culture, makanan sebagai budaya. Nah, ini terdengar mirip gitu ya, tapi sebenarnya punya fakta yang sedikit berbeda. Kira-kira apa perbedaannya? Coba kita langsung tengok di sini untuk food culture, budaya makan. Kalau misalnya teman-teman mungkin sebenarnya sudah dapat ya dari Bu Nurul Putri waktu yang kemarin tentang ragam budaya makan di Indonesia. Nah, food culture di sini fokus pada bagaimana sih prakteknya kepercayaan dan tradisi sekitar makanan dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Nah, jadi fokus utamanya pada kalau misalkan di Jawa sama di apa namanya di Jawa Timur sama di Jawa Tengah katakanlah cara memasaknya itu ternyata bisa aja beda, sama-sama soto tapi sotonya berbeda, cara menyajikannya berbeda, menyantapnya seperti apa berbeda ya. Satunya ada yang disajikan dengan toya, ada yang pakai fufu katanya, ada yang pakai lontong, ada yang pakai buras, ada yang pakai ketupat dan seterusnya. Ada cara makannya berbeda-beda. Kapan disajikannya dia termasuk pada ritual makan tertentu itu pun juga akan berbeda-beda setiap daerah. Contohnya teman-teman kalian juga sudah belajar aneka ragam jenis makanan tradisional khas berbagai daerah Nusantara. Ya, jadi berbagai macam daerah punya perbedaan budaya makannya sendiri-sendiri. Itu yang kita namakan sebagai food culture. Budaya makannya seperti apa sih di sana? Budaya makannya mulai dari bahan-bahan makanannya, jenis rempah-rempahnya yang digunakan, cara makannya, gitu. Apakah disajikan dengan piring biasa? Apakah disajikan eh, dengan daun paksan gitu ya? Kalau pecel, oh ada pecel pincu itu khasnya di Madiun di Jawa Timur gitu ya, atau dengan daun jati misalkan, atau dengan cara yang lain. Itu termasuk ke dalam budaya makan. Jadi bagaimana makanan tersebut diolah, disajikan, dimakan, itu tiap daerah punya kebiasaannya masing-masing. Kemudian ada lagi istilah food as a culture. Apa ini bedanya? Food as a culture, makanan sebagai budaya. Nah, ini lebih luas lingkupnya daripada food culture. Di sini didefinisikan sebagai pandangan bahwa makanan tidak hanya dianggap sebagai bagian dari budaya, tapi juga sebagai entitas, sebagai apa ya, satu kesatuan tersendiri yang membentuk budaya itu sendiri. Gitu. Jadi makanan itu sendiri merupakan sebuah budaya, gitu ya. Nah, fokus utamanya nanti di sini akan fokus pada peran dari hidangan tersebut apa sih? Ini sebagai bentuk ekspresi dari nilai-nilai, norma, dan praktik dalam masyarakat. Contohnya apa? Di Jawa, di Indonesia terutama ada makanan tumpeng. Ya, tumpeng di sini punya arti, punya peran bahwa dia adalah simbolis acara perayaan. Ya, teman-teman kalau 17-an atau kalau mungkin ulang tahun atau mungkin ada acara di
perayaan gitu ya di desanya, terus kemudian bikin tumpeng nanti makan bersama-sama. Nah, food as a culture di sini membahas tentang bagaimana suatu makanan ini, nasi kuning yang kemudian dibentuk menjadi kerucut gitu ya, kemudian dilengkapi dengan lauk pauknya di sekelilingnya dimakan bersama-sama. That's a culture gitu ya. Jadi satu makanan itu merupakan sebuah simbol dari sebuah perayaan, sebuah rasa syukur gitu ya dalam sebuah masyarakat. Atau contohnya teman-teman ini ada kenduri ya, atau kendurian atau bahasa lainnya apa, ada yang bancaan, selamatan ya gitu ya. Itu kan sebenarnya perjamuan. Ada yang bentuknya setiap keluarga nanti membawa makanan ya sendiri-sendiri, kemudian di tempat yang sama, di waktu yang sama, terus saling tukar makanannya, kemudian dimakan bersama-sama. Nah, perjamuan makan itu sendiri berfungsi tidak hanya untuk makan, tapi juga ada makna yang lebih luas dari itu, yaitu misalkan meminta keberkahan, ya sebagai wujud doa bersama untuk meminta keselamatan. Kemudian tadi juga biasanya berkaitan juga tentang perayaan ya, ini mirip-mirip merayakan hari panen misalkan gitu ya, merayakan hari kelahiran sekaligus untuk berdoa gitu ya. Nah itu peran yang muncul dari sebuah makanan yang punya makna sendiri, tidak hanya sebagai sebuah makanan yang kita santap ya, tapi ada artinya, ada maknanya. Nah ini kalau kita jabarkan yang food culture ini mungkin secara detailnya sudah dijelaskan ya. Sebelumnya saya hanya mengulas kembali sedikit ini tentang tadi prakteknya seperti apa cara melakukannya. Setiap daerah punya caranya sendiri-sendiri ya. Dan itu menunjukkan karakter suatu daerah. Bisa menunjukkan karakter dari masyarakatnya sendiri atau juga karakter dari wilayah geografisnya. Misalkan apa wilayah-wilayah yang di kepulauan, wilayah pesisir, maka mereka akan dominan mengolah makanan dari sumber laut, ya, dari hasil perikanan. Atau wilayah pegunungan, maka jarang diolahkan laut, gitu ya. Mungkin akan banyak sayur-sayurnya, gitu. Mencerminkan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Ya. Nah, di sini teman-teman mengenal ini yang Jawa Tengah di IG khas dengan rasanya yang legit manis gurih gitu ya. Kalau minuman biasanya nasgidel, gitu ya, panas legit kental gitu ya. Nah, ini bumbu khasnya biasanya bawang putih, rempah, santan, gula merah. Gitu ya. Ini yang khas dari Jawa Tengah dan di IG. Orang yang Jawa Timur, Jakarta itu biasanya agak kaget nih kalau makan di Jawa Tengah karena sayur aja manis gitu ya. Termasuk saya dulu waktu awal-awal datang di Jogja gitu ya, saya tersiksa sekali karena mau tempe goreng kok jadi manis ya. Sambal sambal urap gitu ya, sambal urap itu kok sambal aja kok manis gitu ya, karena ya itu adalah karakter dari makanan yang ada di situ. Kemudian di Jawa Timur kebalikannya, Jawa Timur dia cita rasanya rasa asin dan pedas. Ya, asin, pedas, sering menggunakan juga terasi dan petis gitu ya, petis apa namanya fermentasi udang gitu ya, shrimp, fermented shrimp gitu ya bahasa kerennya, petis gitu ya, rujak petis, rujak cingur gitu ya, atau ada rawon. Sotonya sendiri nih teman-teman kalau misalkan cermati namanya soto itu dari ujung Sabang sampai Merauke nanti pasti rasanya akan beda-beda gitu ya. Ada soto Kudus, ada soto Lamongan, ada soto Betawi itu kan punya rasanya masing-masing karena campuran bumbu yang digunakan berbeda-beda. Pecel gitu ya, pecel saya merasakan saya di Jawa Timur, pecel Ngawi, pecel Madiun dengan pecel di Jogja itu sangat berbeda sekali rasanya. Nah, itu tadi tergantung bagaimana cara membuat. Di Sunda beda lagi, khasnya adalah pakai lalapan segar biasanya yang mentah gitu ya. Didominasi ini bumbunya bumbu kuning, bumbu putih, banyak pita pesnya juga, banyak menggunakan rempah-rempah terutama serai, daun salam dan lengkuas gitu ya. Nah ini biasanya terkenal ini di Sunda itu oncom, dan ini tuh nasi tuduk oncom, kemudian aneka aneka ragam jenis lalapannya di sini yang disajikan mentah, mentah dengan sambal. Ya. Kemudian misalnya di Sumatera ini Sumatera Selatan ini
khasnya asam gitu ya, ada sambal-sambalnya juga asam, atau yang berbumbu tajam gitu ya, biasa pakai santan kental, dimasaknya prosesnya lama gitu, kemudian sayurnya banyak, daun singkong, buncis, kacang panjang, dan muda terbatas sekali karena memang di daerah sana tidak banyak sayur ya. Jadi ini adalah karakter makanan-makanan di wilayah Sumatera. Ya. Ada juga nih di Maluku, mungkin yang asli Maluku atau ada yang pernah makan di Maluku. Nah ini apa ini? Yang di sebelah ini. Ini seolah-olah seperti waffle ya. But this is not waffle. Ini bukan waffle. Ini adalah embal. Embal ini dari singkong. Jadi ini olahan singkong yang dia dicetak. Memang ada yang dicetaknya seperti ini, ada yang cuma kotak biasa seperti itu. Dan ini biasanya menjadi pengganti nasi. Karena di wilayah sana agak susah untuk mengakses beras gitu ya. Saya dulu pernah kan di Maluku Tenggara, memang mereka beras itu mahal. Karena apa? Mereka tidak ada kepulauan yang jarang sekali kemudian cocok tanahnya itu ditanemin padi. Mereka banyak menggunakan singkong dan juga sagu akhirnya sebagai sumber karbohidrat utama. Jadi ini biasanya embal ini pengganti nasi. Bisa dicetak seperti ini, nanti makannya pakai lauk dan sayur dan sambal gitu. Jadi ini bukan waffle, bukan yang pakai ice cream atau pakai selai gitu ya, tapi ini adalah singkong yang kemudian di apa namanya diparut, dihaluskan gitu ya, dicetak. Nah ini jadi pengganti nasi. Dan ini sayur di sini adalah ini rumput laut teman-teman yang di sini, kalau mau nyari itu namanya lat gitu ya, LAD. Ini ada rumput laut segar yang bentuknya, jadi rumput laut itu kalau teman-teman lihat berbagai macam ya jenisnya. Ada yang bentuknya seperti ini seperti bohlam-bohlam kecil seperti itu. Jadi kalau dimakan tuh kayak ada yang meletus gitu ya di dalam mulut, cairan-cairan dari rumput lautnya ini. Jadi diolah kayak sambelnya pakai irisan cabai sama bawang merah gitu ya. Nah itu sayurnya pakai ini, nanti biasanya pakai lauknya gitu. Nah ini ada juga yang mengolahnya dengan rempah-rempah. Ini dominasi makanan di Maluku dan juga beberapa di wilayah Indonesia. Nah ini, saya hanya mengulas sedikit, kurang lebih setiap jenis makanan di berbagai daerah biasanya juga kemudian berkorelasi dengan bagaimana status kesehatan, status gizi masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Contohnya apa? Di daerah yang kebiasaan yang makan makanan manis, maka risiko diabetes akan meningkat. Nanti coba di cross check di wilayah Jawa Tengah, di IG tadi ya yang dominan rasanya manis, itu angka diabetesnya di wilayah di provinsi tersebut seperti apa. Yang asin-asin malah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hipertensi gitu ya, berkaitan dengan hipertensi, kemudian sama juga dengan yang, tinggi santan tadi ya, dia hiperkolesterol, kemudian tekanan darah yang tinggi, dia serangan jantung ya, jadi resikonya akan ke sana. Nah, ini kenapa teman-teman sendiri ahli gizi belajar tentang budaya makan, karena kita memahami bagaimana karakter masyarakat, sebagai klien kita itu punya kebiasaan makannya seperti apa. Mungkin kita sebagai ahli gizi punya, oh standarnya seimbangnya seperti ini. Tetapi dia hidup di tengah masyarakat yang punya budaya makan tertentu. Dan budaya itu sudah mendarah daging, itu akan sangat susah sekali untuk berubah. Ya, jadi kita harus bantu pendekatannya seperti apa. Contohnya, dulu saya pernah pengalaman datang ke rumah-rumah karena untuk pengambilan data di wilayahnya Sleman, di Sleman, Yogyakarta. Karena masyarakat di sana menganggap bahwa untuk menjamu tamu yang hadir itu harus dengan makanan atau yang berasa. Berasa itu artinya bukan sekedar air putih gitu ya. Kalau bisa manis gitu ya. Maka saya setiap datang ke rumah itu selalu disajikan minimal teh hangat yang sangat manis dan kental sekali gitu ya. Karena apa, itu menunjukkan rasa hormat mereka. Dan mereka sehari-hari minum itu. Beberapa wilayah masih, menerapkan secara tidak sadar gitu ya budaya-budaya patriarki gitu ya. Jadi biasanya kalau ibu bapak itu setiap pagi sore akan minta dibuatkan anget-anget gitu ya, entah itu kopi atau teh, dan pasti manis.
ya. Dan itu yang kemudian juga salah satu faktor risiko dari penyakit yang ada di masyarakat yang awalnya bermula dari budaya makan yang ya. Jadi penting ya untuk memahami pola makannya biasanya seperti apa dibandingkan dengan budaya. Itu tadi tentang food culture. Nah, sekarang ini tentang food as a culture, makanan sebagai budaya. Ya, nah ini satu ruang lingkupnya akan lebih luas lagi. Ini kita belajar tentang ada makna apa di balik sebuah hidangan, ada makna apa di balik sebuah perjamuan makan. Karena kita akan melihat bahwa makan itu sebenarnya bukan hanya untuk kebutuhan mengenyangkan perut, bukan hanya kebutuhan untuk bertahan hidup, gitu ya, tapi lebih dari itu. Jadi food as a culture di sini memandang bahwa makanan tidak hanya dianggap sebagai bagian dari budaya tadi, gitu ya. Oh, kebiasaan makannya seperti apa, cita rasanya seperti apa, itu juga sesuatu yang membentuk budaya itu sendiri. Contohnya seperti apa? Di sini akan kita belajar tentang peran makanan. Ini tidak hanya sekedar untuk makan, tapi punya fungsi menunjukkan identitas kelompok. Ya, jadi jenis makanan yang dikonsumsi oleh suatu kelompok seringkali menjadi ciri identitas budaya mereka. Ya, ini kemarin kita mengenal misalkan orang Sumatera terkenalnya dengan pempek, gitu kan. Kemudian ada di Makassar ada coto Makassar, ada palu butung gitu ya, ada es pisang hijau itu, ada apa lagi sih ya, terus ada papeda di Papua, gitu kan di Jawa ada gudeg, ada rujak cingur tadi, gitu kan ada ketoprak dan seterusnya itu menjadi identitas sebuah kelompok. Kemudian makanan juga punya makna spiritual. Di sini punya makna religius, budaya kebudayaannya seperti apa. Ada makna-makna syukur di sana, biasanya doa, gitu ya. Kemudian makanan juga berperan sebagai simbolik untuk sebuah perayaan atau upacara tertentu, baik itu upacara keagamaan, pernikahan, atau perayaan lainnya. Yang terakhir, makanan punya fungsi sosial. Ini biasanya dalam konteks perjamuan makan, baik secara formal untuk bisnis, atau misalkan kita lagi tamatkan kerja, kita mencoba untuk apa ya, menjalin hubungan baru dengan kelompok tertentu, gitu ya, mau ada kerjasama baru. Nah, ini pada fungsi sosial untuk menciptakan keakraban, hubungan positif, suasana positif. Ini coba kita bahas satu-satu. Ini ya tentang identitas kelompok. Di sini tadi kita belajar bahwa keanekaragaman khas di berbagai daerah di Indonesia maupun juga khasnya di masing-masing negara lain di dunia itu menjadi identitas dari negara tersebut. Pizza misalkan, oh ada pizza Italia. Ya, kemudian apa? Burger itu ya sebenarnya itu bukan makanan tradisional ya, tapi itu adalah ciri khas dari makanan Amerika, gitu kan. Ada kemudian breakfast breakfast British breakfast gitu ya. Jadi sarapan khasnya orang-orang British misalkan. Kemudian sushi gitu ya di Jepang, kemudian ada kimchi, ada teman-teman mungkin akan mengenal lebih lebih ini ya, gitu ya, jajangmyeon, kemudian apa itu makanan-makanan Korea yang di Indonesia sendiri makanan nasionalnya ada. Setiap daerah juga punya sendiri. Nah, itu yang menunjukkan identitas sebuah kelompok, gitu ya. Ini beberapa, bahkan UNESCO sendiri itu kan punya cultural heritage ya, jadi peninggalan budaya yang tak berbentuk, gitu ya. Kalau misalkan yang berbentuk itu kan biasanya monumen-monumen dan bangunan-bangunan, gitu ya. UNESCO juga mendaftar berbagai macam warisan budaya yang sifatnya makanan, minuman, tradisi, gitu ya, tari-tarian, gitu ya, kesenian, gitu ya, itu yang menjadi warisan budaya. Ada ini beberapa di Indonesia, termasuknya jamu, itu ya, termasuk identitas, gitu ya, identitas di Indonesia biasanya dalam mengusahakan pengobatan itu secara tradisional waktunya dengan minum jamu untuk menjaga kesehatan, menjaga kesehatan itu ini juga termasuk yang sudah diakui di apa namanya lah global.
Kemudian nah ini teman-teman juga saya rasa sudah paham gitu ya kemarin juga apa namanya ada apresiasi pengakuan di CNN gitu tentang beberapa makanan khas di Indonesia itu tentang ada rendang gitu kan yang diklaim sebagai makanan paling lezat nomor satu world's most delicious food ini dari CNN gitu ya ada juga yang nomor dua itu nasi goreng gitu ya itu yang menjadi kan kebanggaan sebuah negara itu yang menjadi ciri khas sebuah negara, identitas sebuah negara, sebuah kelompok itu berasal dari makanan. Ya, jadi tidak sekedar ya, sebuah sajian untuk makan, itu juga sebuah identitas. Yang kedua tadi makanan punya makna spiritual. Nah ini banyak ya saya rasa namanya di berbagai daerah bisa macam-macam. Ini contohnya namanya kalau di Sunda itu tahu saya kurang tahu bagaimana pelafalan yang betul ya nih mungkin teman-teman yang dari Sunda nanti bisa apa namanya konfirmasi pronunciation-nya nih yang betul seperti apa gitu ya. Ini adalah upacara adat pasca panen yang dilakukan oleh masyarakat Sunda sebagai wujud rasa syukur khususnya para petani kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala hasil pertanian yang dapat juga sembari berdoa dan berharap hasil panen di tahun yang akan datang akan meningkat ya. Jadi ini biasanya kemudian dimakan bersama-sama sebagai wujud rasa syukur. Di Jawa ini juga ada jenang merah putih. Ini biasanya dilakukan ketika piton-piton ya atau piton itu piton itu tidak mungkin itu sudah 7 bulan. Biasanya ketika ibu hamil sudah masuk ke usia kehamilan ketujuh, di sini ada ini buat merah putih di sini sebagai simbol meminta keselamatan dan kelancaran bagi sang ibu dan nanti calon anaknya yang akan dilahirkan sebagai bentuk rasa syukur juga dan juga untuk dihindarkan dari malapetaka. Jadi mungkin teman-teman yang masih merasakan ini gitu ya. Jadi saya dulu waktu itu ingat banget kalau ada tetangga yang ngasih ini waktu senang sekali kan enak sekali ya rasanya ya. Senang merah putih. Kemudian, nah ini yang sangat familiar sekali, tumpeng. Gitu ya, tumpeng kita punya sebagai hidangan khas Indonesia berupa gunungan nasi kuning. Ini disajikan dengan lauk pauk pelengkap di sekelilingnya. Ini adalah simbol lambang kebersamaan, gitu ya, berbagai macam lauk pauk bersatu padu dan kebersamaan sebagai simbol rasa syukur dan kesuksesan dalam berbagai macam perayaan di Indonesia. Pada tingkat yang lebih luas, di sini juga mencerminkan identitas dan kekayaan budaya Indonesia yang terus dijunjung tinggi dalam tradisi perayaan. Jadi ini kan aneka ragam makanan dengan cara mengolahnya berbeda-beda, menunjukkan keanekaragaman budaya Indonesia yang sangat banyak sekali tapi tetap bersatu dan dijunjung tinggi dengan kan makanya juga barengan ada gotong royongnya di sana. Nah itu adalah pemaknaannya di sana. Kemudian ini ada juga fungsi sosial. Jadi teman-teman nanti ini semester 3 ya, kalau nggak salah di semester 4 atau 5 itu teman-teman akan ada mengadakan family dialog ya. Jadi perjamuan yang formal itu seperti apa? Jadi teman-teman bersyukurlah masuk di gitu karena itu akan digunakan dimanapun karena orang itu kan selalu butuh makan bahkan makanan itu juga berfungsi di forum-forum yang sangat formal karena ada fungsi yang sangat penting dari sebuah makanan itu sebagai fungsi sosial. Jadi dalam konteks perjamuan bisnis atau formal gitu, makanan bukan hanya sekedar bahan konsumsi, tapi juga sarana yang sangat penting nanti untuk menciptakan keakraban, membangun hubungan yang baik, menunjang suasana yang positif gitu ya. Jadi um, orang ketika rapat bersama kita sambil diundang makan gitu ya. Di balik kita ada undangan makan itu kan ada tujuannya. Dan makanan itu menjadi sarana untuk mencairkan suasana, menggerakkan, untuk mendekatkan. Ya, jadi itulah bagi pentingnya makanan tersebut. Dan konteksnya di dalam keluarga. Di dalam keluarga, teman-teman ketika misalkan apa namanya punya klien gitu ya, bagaimana supaya mendukung eh, pelaksanaan gizi keluarga yang baik itu termasuk seberapa sering makan orang-orang di keluarga tersebut, di anggota keluarganya itu makan bersama.
karena makan bersama-sama itu tadi mendekatkan ya. Kita kan harus bilang hanya sambil cerita gitu ya, sambil saling komen suka nggak ini, kepedesan nggak ini ya gitu ya kalau di keluarga gitu ya. Nah itu ada khusus. Ya, ini kalau mau lebih detail lagi, jadi makna hidangan dalam perjamuan formal ini bisa membuka pembicaraan. Jadi diawali dengan memperkenalkan makanannya apa, gitu, ini pas mana, gitu kan. Jadi dibuka dengan bicara yang santai, kemudian untuk menciptakan atmosfer yang positif, karena kan vibes-nya itu kan akhirnya santai ya. Kalau makan itu kan santai, sehingga pembicaraan yang mungkin sebenarnya itu tingkatnya sangat sulit, sangat berat sekali, bisa diperhalus, bisa di apa ya, flow-nya, alurnya itu bisa lebih luas sembari kita makan. Kemudian dengan makan bersama ini juga mendekatkan hubungan, tidak hanya fokus pada urusan bisnis, tapi juga memiliki hubungan pribadi. Ya, karena bisa diselingi dengan, oh berarti makanan favoritnya apa, sukanya apa. Oh ternyata bapaknya suka dengan ini ya. Oh ternyata bapak sukanya dengan ini. Oh, ternyata cocok dengan rasanya seperti ini. Kan ada personal engagement di situ. Kemudian sebagai sarana menghargai keanekaragaman budaya. Biasanya ini dalam konteks jamuan internasional gitu ya. Kita perlu untuk memahami tradisi makan dan bagaimana etiket makan di secara lokal gitu ya. Cara makannya seperti apa untuk menunjukkan rasa hormat dan juga menunjukkan bahwa kita memahami budaya setempat. Kemudian perjamuan makan ini juga bisa memberikan pesan kesetaraan. Artinya apa? Makan bersama itu memberikan pesan bahwa kita itu satu dan yang lainnya itu setara. Kita punya kesempatan yang sama untuk menikmati hidangan yang sama. Ya, akhirnya tadi ketika kemudian dibutuhkan membahas hal-hal yang serius, hal-hal yang formal itu bisa lebih luas. Ya. Nah, yang tadi tentang bagaimana makna hidangan secara lebih luas konteksnya tidak hanya sebagai makanan saja, tapi juga ada makna yang lain. Jadi kalau misalnya kita simpulkan, kan singkat sekali ya materinya. Jadi sedikit aja lah, karena ini kan asinkron ya. Nanti benar juga kalau materinya terlalu panjang. Gitu ya. Jadi intinya di materi ini saya menjelaskan ada bedanya antara culture dan juga food as a culture. Di sini bagaimana tadi food culture kita fokus membahas tentang itu makanannya tiap daerah apa aja, cara masaknya seperti apa. Tapi food as a culture lebih luas lagi bahwa makanan itu akan punya makna masing-masing gitu ya. Ya, dia ada makna sebagai apa namanya, mendekatkan hubungan sosial, makna spiritualnya ada, makna kebersamaannya ada, kemudian makna religiusnya ada, tadi ya punya banyak makna ya. Nah, supaya bisa lebih memahami, ya nanti saya minta tolong teman-teman bisa kan ya masing-masing mendeskripsikan tiga contoh gitu ya di daerahnya masing-masing ada budaya makan seperti apa saja, kemudian dijelaskan makna simbolisnya di balik budaya tersebut apa. Misalkan tadi yang saya bilang ada budaya kalau di Jawa itu ada bubur, ada jenang merah putih. Nah, jadi ada maknanya tersendiri. Nah, selain itu, karena kita sudah di sini, coba kita sambil berpikir kritis, ada nggak pengaruh budaya makan tersebut terhadap kesehatan? Ada nggak risiko penyakit yang mungkin muncul berkaitan dengan budaya tersebut? Misalkan tadi, em, ketika dia banyak konsumsi makanan manis, maka ada risiko diabetes misalkan. Nah, itu coba nanti di identifikasi. Ya, nanti saya berikan link apa namanya formnya, diisi aja di form tersebut gitu ya secara ringkas. Nanti dikerjakan di sini, nanti silahkan diklik linknya. Paling lambat saya tunggu sampai hari Kamis gitu ya, tanggal 28 Desember 2023 jam 11 malam waktu Indonesia Barat gitu ya. Jadi diharapkan nanti bisa explore lebih lanjut secara mandiri tentang budaya makan dan juga makanan sebagai budaya ini. Ya, itu saja mungkin dari saya. Nanti silakan kalau misalnya ada yang kurang paham bisa um, dikompilasi gitu ya pertanyaannya lewat PJM, karena nanti kemudian diteruskan ke saya. Ini itu.
Gitu ya, saya rasa uh, cukup saja untuk materinya pada uh, saat ini gitu ya. Ini nanti untuk presensinya silahkan saya apa nanti teman-teman presensi mandiri gitu ya di portal. Kemudian nanti tugasnya nanti juga akan saya cross check nanti presensinya dilihat dari tugasnya yang gitu ya. Terima kasih semuanya. Sekali lagi, mohon maaf juga belum bisa ketemu lagi bersama teman-teman di kelas. Ya, semoga bisa dimudahkan di minggu depan supaya saya bisa mengisi lagi gitu ya, bertemu dengan teman-teman secara langsung. Itu saja kurang lebihnya. Saya akhiri dengan hamdalillah. Terima kasih banyak. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.